Pemirsa, seperti yang kita rasakan belakangan ini, suhu di beberapa wilayah di tanah air terasa sangat panas. Sepanjang pekan pertama bulan Mei saja, rata-rata suhu di Indonesia mencapai angka 33 hingga 36,1 derajat Celcius. Menurut catatan BMKG, wilayah Ciputat, Tangerang Selatan menjadi yang terpanas dengan suhu menyentuh 36 derajat Celcius. Tak hanya di Indonesia, suhu panas juga melanda banyak negara di muka bumi. Dan ternyata bukan cuma manusia yang terpengaruh oleh meningkatnya suhu. Makhluk hidup lainnya, khususnya hewan-hewan, juga ikut merasakan. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh National Science Foundation Global bahwa perubahan iklim global dapat mengganggu perilaku hewan. Seperti yang terjadi pada April tahun 2021 lalu, cacing gila tiba-tiba bermunculan dan menginvasi hutan di 15 negara bagian Amerika Serikat. Sekilas, cacing ini seperti cacing tanah pada umumnya. Tapi bedanya, cacing ini bisa menggeliat bahkan melompat. Dan yang bikin khawatir, cacing yang disebut juga cacing ular ini, keberadaannya justru merusak lingkungan di sekitarnya. Menurut Life Science, cacing lompat ini bisa berkembang biak dengan cepat tanpa pasangan dan melahap nutrisi yang ada di tanah dengan cepat. Hal itu membuat tanaman apapun di sekitarnya tidak akan tumbuh, juga mengancam ekosistem cacing tanah dan jamur yang hidup di atasnya. Anehnya tidak ada yang tahu bagaimana cacing ini terus menyebar ke berbagai negara. Hingga kini, ilmuwan masih dibuat cemas karena kabarnya cacing jenis ini cukup tangguh, yang mampu bertahan di suhu dingin yang ekstrim bahkan dari kebakaran sekalipun. Tak cuma hewan di dalam tanah, peningkatan suhu juga sangat mengganggu hewan-hewan yang biasa hidup di perairan, bahkan mereka yang hidupnya jauh di kedalaman laut. Pemirsa, inilah fenomena tak biasa, mereka muncul tiba-tiba, versi on the spot. Penampakan langka cumi-cumi raksasa terdampar di pantai. Pada 30 April lalu, pengunjung pantai Komichi di Afrika Selatan dikejutkan oleh penampakan bangkai cumi-cumi raksasa berukuran 2 hingga 3,5 meter. Ini merupakan fenomena langka, bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Ilmuwan pun dibuat bingung, bagaimana cumi-cumi raksasa ini bisa sampai ke daratan, sedangkan habitat mereka saja berada di kedalaman laut 300 hingga 1000 meter dan sangat jarang naik ke permukaan. Selama puluhan tahun, para ilmuwan hanya bisa melakukan penelitian dengan mempelajari bangkai atau sisa tubuh cumi-cumi yang ditemukan di perut paus sperma. Kira-kira apa ya yang membuat cumi-cumi raksasa ini bisa terdampar hingga ke daratan? Makhluk mirip alien terdampar di pantai Australia. Makhluk aneh mirip alien dengan bibir seperti bibir manusia dan kulit hiu terdampar di bibir pantai Bondi, Australia. Kejadian ini pun membuat heran para pengunjung di sana. Mereka langsung mengambil foto dan video penampakan makhluk aneh ini untuk mencari jawaban spesies apa ini sebenarnya. Videonya pun sontak viral di dunia maya dan menarik perhatian Sea Life Sydney Aquarium. Mereka mengatakan makhluk mirip alien yang hampir tak pernah nampak di daratan ini ternyata adalah seekor ikan parikovin atau numfish. Num alias mati rasa menjadi nama ikan ini karena ia bisa membuat makhluk hidup lain mati rasa. Salah satu spesies pari listrik ini bisa memberikan gelombang kejut 200 volt jika merasa terancam. Beberapa penyelam yang pernah terkena sengatannya mengaku sampai mati rasa dan dari sinilah namanya berasal. Fenomena ini terbilang langka karena hampir tidak pernah numfish menampakkan dirinya di permukaan laut, apalagi daratan. Ternyata ada cumi-cumi bermata alien. Perubahan iklim yang terjadi ternyata juga turut mengubah ekosistem kehidupan. Maka tak heran belakangan ini kerap bermunculan makhluk-makhluk dengan bentuk aneh. Salah satunya ialah spesies cumi-cumi bermata hijau ini yang terlihat seperti alien pada film fiksi ilmiah. Makhluk laut yang dijuluki cumi-cumi stroberi karena warnanya yang unik, baru-baru ini menampakkan diri di perairan California, Amerika Serikat di kedalaman 725 meter. Mungkin ini menjadi spesies cumi paling unik di dunia karena ciri khas dua matanya yang punya bentuk dan ukuran berbeda. Satunya berwarna hitam, sedangkan lainnya berukuran lebih besar dengan warna hijau yang menakutkan. Ternyata kedua mata cumi-cumi ini punya fungsi yang berbeda. Mata kanannya yang berwarna hitam
berfungsi untuk melihat ke bawah guna mencari mangsa. Sedangkan mata kirinya berwarna hijau dan besar, berfungsi untuk melihat ke atas guna menghindari pemangsa. Apakah ini jenis cumi-cumi yang sudah bermutasi? Seram, fenomena ikan mas berubah jadi mutan. Belakangan ini kita kerap digemparkan oleh penampakan ikan mas berukuran super besar. Ternyata fenomena ini sudah sering terjadi bahkan di berbagai negara. Dan tahukah Anda, membuang ikan mas ke ekosistem aslinya ternyata berbahaya loh. Karena ikan mas yang biasanya berukuran kecil bisa berubah seperti mutan atau berukuran super besar. Kelihatannya ikan mas memang tidak berbahaya. Tapi kalau dilepaskan ke alam bisa menciptakan invasi yang dapat memusnahkan spesies ikan asli di lingkungan tersebut. Ikan mas super besar yang dilepas di alam bisa berubah jadi pemakan yang rakus, merobek dan merusak tanaman air. Ikan yang dijuluki mutan ini juga bisa bertahan dalam kondisi ekstrim di air dengan kadar oksigen yang rendah. Hal ini membuat para ilmuwan khawatir iklim yang terus berubah bisa menurunkan kadar oksigen di dalam air lebih banyak sehingga memungkinkan ikan mas jumbo menyalip spesies asli yang hidup di lingkungan tersebut. Ribuan ubur-ubur serang pantai Australia. Serangan ubur-ubur beracun memang sudah menjadi ancaman yang biasa dihadapi wisatawan pantai Australia. Hanya saja, beberapa waktu lalu, serangan ubur-ubur ini meningkat tajam. Lebih dari 5.000 pengunjung pantai Australia harus merasakan sengatan sekelompok ubur-ubur blue bottle. Dan ini menjadi kasus sengatan terbanyak selama ini. Menurut Australian Marine Stringer, masifnya serangan ubur-ubur beracun disebabkan oleh tiupan angin yang kencang dan gelombang pasang. Invasi blue bottle bukanlah hal yang biasa terjadi. Beberapa ilmuwan mengatakan sebuah gelombang yang amat aneh dari angin kencang timur laut membawa ubur-ubur dan spesies lain jadi lebih dekat ke pantai. Pada dasarnya, blue bottle adalah spesies yang paling sering ditemukan di laut yang lebih dalam. Ratusan paus tiba-tiba terdampar di pantai Tasmania. Kasus hewan laut terdampar bukan lagi cerita baru. Perubahan iklim yang cepat membuat suhu air laut meningkat. Peningkatan ini menyebabkan suhu di dalam laut berubah dan akhirnya mengubah pula jalur berenang hewan laut. Hal inilah yang membuat mereka kerap terbawa ke perairan yang lebih dangkal dengan jalur baru tersebut. Baru-baru ini misalnya, sejumlah ahli biologi laut dikejutkan dengan kemunculan 270 ekor paus yang terdampar di pesisir pulau Tasmania, Australia. Kasus hewan laut terdampar bukan hal yang umum di Tasmania. Tak heran kejadian ini mengejutkan banyak pihak. Proses evakuasi kawanan paus pun segera dilakukan. Tapi sayang, mereka hanya bisa menyelamatkan setengahnya karena sekitar 100 ekor paus ditemukan mati.